Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Puji beserta syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. InsyaAllah dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan akan semakin menguatkan dan memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk dekat dengan Allah itu taat beribadah, mengabdi kepadanya. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala, kiranya disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita sudah berada di tahun 1448 Hijriah. Tahun baru Islam. Kira-kira sudah berlangsung 2 minggu yang lalu. Pada kesempatan ini kita akan membahas hal-hal kecil tapi masih berkaitan dengan ibadah. Dan beberapa hal kecil itu sering kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kadangkala masih perlu diluruskan supaya yang kita amalkan itu tidak salah. Dan hal ini mungkin tidak pernah dibahas. Tidak ada orang yang bahas ini, terlalu remeh, terlalu ringan. Tapi karena kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan itu ada kaitannya dengan ibadah, maka kalau salah tidak jadi ibadah. Ada beberapa hal kecil yang perlu kita luruskan berkaitan dengan ibadah yang sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama berkaitan dengan ucapan. Berkaitan dengan kata. Yang mana kata itu banyak terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama kata Alhamdulillah. Barangkali kita semua pernah mengucapkan kata ini, bahkan setiap hari, bahkan sering. Kita mengucapkan Alhamdulillah. Ketemu dengan kawan, ditanya apa kabar? Alhamdulillah. Lalu apa yang akan kita luruskan di sini? Pengucapan Alhamdulillahnya. Karena kalau dalam kaidah bahasa Arab, Alhamdulillah itu hanya pakai H kecil di tenggorokan keluarnya. Jadi Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah, bukan. Salah. Apalagi dibesak-besakkan. Alhamdulillah. Nah, itu salah besar itu. Karena dia bukan pakai H, tetapi pakai H di dalam. Ini kecil sekali ini, tapi sering kita ucapkan setiap hari. Kalau kita pakai H besar, berarti setiap kita mengucapkan Alhamdulillah itu salah.
Karena ucapan dalam bahasa Arab, apalagi yang ada dalam Al-Quran, apabila salah sebut, salah ucap, akan salah arti. Makanya ini kecil sekali. Mungkin tidak pernah orang bahas ini. Alhamdulillah. Jadi hanya ha kecil. Tidak bisa kita pakai alhamdulillah. Tidak bisa. Kalau kita pakai alhamdulillah, salah. Kalau alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah. Kalau tidak alhamdulillah, barangkali artinya sudah menyimpang. Mungkin bukan lagi memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata sering kita ucapkan setiap hari. Ya bahkan sering. Kadang-kadang ketemu di mana saja kita ucapkan. Dan bahkan dalam ibadah, dalam sholat juga kita mengucapkan alhamdulillah. Contohnya di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian alhamdulillah ini digabungkan dengan Rabbi. Rabbi itu banyak dua. Ada juga yang baca itu Rabbi itu banyak siko. Robbi. Contohnya seperti ini. Mungkin kita yang sudah paham tidak mengucapkan salah. Tapi ada sebagian orang yang belum paham. Dasar katanya dia bisa mengucapkan salah. Bahkan ada pembawa acara. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Padahal amin, amin, ya robbal alamin. Bukan robbal. Ada itu yang baca itu Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Padahal yang benar Ya Rabbal Alamin. Robbi. Bukan Robbi. Kalau Robbi itu mungkin Robbi Sugara gitu kan. Robbi itu. Tapi dia itu bukan Robbi. Tapi Robbi. Robbi. Ini kata ini sepele ini. Tapi kalau kita salah menyebutkan apalagi dalam sholat. Maka akan salah artinya. Tidak sampai ujung dari ibadah kita itu karena salah. Jadi Robbi bukan Robbi. Ya Rabbal Alamin. Bukan Ya Rabbal Alamin. Sama waktu kita baca ruku dan sujud. Subhana. Subhana itu pakai H kecil. Subhana Rabbiyal A'la. Bukan Subhana Rabbiyal. Kita dengarlah anak-anak kita itu kita tanya, kita suruh coba baca. Kalau yang dasarnya tidak ada, dia bacanya Subhana Rabbiyal. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Yang benar Subhana Rabbiyal A'la. Bukan Rabbiyal. Ada juga yang baca Subhana Rabbiyal. Nah, itu Rabbiyalnya benar tapi hannanya salah. Yang benar Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal Azim. Rabbi. Tuhan. Itu yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahnya pakai H kecil. Rabbinya banyak double. Jadi alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sering kita ucapkan ini setiap hari bahkan. Dalam sholat ada terus. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebutkan ini. Dan hal kecil ini kita luruskan dengan pergantian tahun ini. Kalau bisa kita tidak salah lagi. Memang kecil halnya. Tapi karena masih ada kaitan dengan ibadah. Kalau salah, ibadah kita salah. Karena mengatakan kalimat atau kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu ibadah. Yang berikutnya adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar ini banyak juga yang salah. Ini. Ada saya dengar yang azan itu saking nak medoknya, rohnya itu memang tebal. Tapi tidak terlalu medok. Ada yang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ada yang saya itu.
Ada, saya pernah dengar itu. Saking nak tebal rohnya itu pakai seperti itu dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sudah salah. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa. Wa Akbar. Yang sering kita temukan lagi di dalam takbir waktu hari raya. Allahu Akbar itu kalau disambung rohnya dihidupkan. Kalau tidak disambung baru rohnya dimatikan. Contohnya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau disambung, rohnya dihidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ada yang disambung, tapi rohnya dimatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siogianya kalau disambung, rohnya dihidupkan. Nah, itu kalau yang sering takbir, mungkin kalau di masjid raya, masjid-masjid besar, mungkin tidak masalah. Tapi ada masjid-masjid di pinggir-pinggir, kadang-kadang yang takbirnya mungkin dasarnya tidak tahu. Makanya seperti itu jadinya. Jadi kalau diputus, Allahu Akbar, barnya dimatikan, rohnya dimatikan. Kalau disambung, rohnya dihidupkan. Satu lagi, walillahil hamd. Walillah hanya ha besar, hamnya ha kecil. Sudah itu ada dal di ujungnya. Tapi saya sering dengar banyak yang menghilangkan dalnya. Walillahil hamd. Ada yang cak itu. Kenapa dia cak itu? Karena dia tidak tahu. Bukan ham itu ujungnya, tapi hamdu. Makanya harus ada dalnya diujungkan. Dal yang dimatikan. Jadi yang benar. Walillahil hamd. Itu yang benar. Mungkin bapak-bapak pernah dengar itu. Orang baca seperti ini. Walillahil hamd. Ada itu. Dalnya dihilangkan. Salah, kurang satu huruf. Satu lagi yang lebih parah. Walillahil hamd. Ada itu. Cobalah tidak percaya. Dengarlah di masjid-masjid. Walillahil hamd. Hamnya panjang. Yang benar itu walillahil hamd. Ha pertama ha besar karena Allah hanya. Ha kedua kecil karena hamdu. Dan dipasang dal di ujungnya. Jangan dihilangkan dalnya. Kalau sudah benar dalnya tinggal juga salah. Misalnya walillahil hamd. Salah juga. Apalagi walillahil hamd. Banyak itu kita dengar. Mungkin di mana tidak tahu, tapi saya pernah dengar. Saya pernah dengar itu. Dan itu perlu kita luruskan. Yang benar walillahil hamd. Nah, itu yang benar. Tapi kalau walillahil hamd salah. Apalagi hamnya dipanjang. Walillahil hamd. Tapi ada yang kita dengar. Sudah alhamdulillah. Sudah itu Rabbil alamin. Sudah itu Allahu Akbar. Yang berikutnya adalah Assalamualaikum. Ini juga setiap hari kadang-kadang kita ucapkan. Tapi banyak yang salah.
Assalamualaikum, la-nya yang panjang, kumnya tidak panjang. Assalamualaikum, itu yang benar. Tapi ada yang bertamu itu rata-rata tidak cak itu salamnya. Cak mana salamnya? Assalamualaikum. Nah itu kan. Mana Ustaz Antoni? Banyak yang bertamu cak itu ya. Bertamu ke rumah kita tuh. Kadang-kadang orang yang tahu juga terbawa-bawa itu. Assalamualaikum. Nah, kumnya panjang. Kum panjang itu, kalau kumnya dipanjang itu apa arti itu Pak Haji? Pasir apa itu? Iya pasir kalau tidak salah. Selamat atasmu pasir. Nah, itu kan jauh sekali itu artinya itu. Tapi dalam praktek banyak sekali yang memakai itu. Apalagi artis. Artis ya dah. Artis menyebut iri besirik dia dah. Ah kamu ini sirik aja. Padahal bukan sirik, iri seharusnya. Tapi dia pakai sirik. Sirik itu menyekutukan Allah. Ingat uang sukses, ah kamu sirik ya sama aku. Wah masa sirik? Kamu menyekutukan Allah ya sama aku. Itu. Seharusnya dia iri. Tapi kalau artis-artis tengoklah pakainya bukan iri dia, tapi sirik. Sirik dia pakai. Kadang-kadang begitu nih lah melok-melok mulu. Jadi assalamualaikum. La-nya yang panjang. Assalamualaikum. Nah, kumnya yang berhenti. Karena kum itu kan kamu. Kum itu bukan kum. Bukan. Tapi dalam praktek sehari-hari. Apa yang terjadi? Assalamualaikum. Kadang-kadang salamnya tidak panjang. Padahal salam itu selamat. Assalamualaikum. Selamat atas kamu. Kalau la-nya tidak panjang, bukan juga selamat artinya. Tapi yang banyak kita dengar sehari-hari itu, Assalamualaikum. La-nya tidak panjang, kumnya panjang. Terbelek, itu namanya. Terbelek, terbelek-belek. Yang benar itu la-nya yang panjang, kumnya pendek. Jadi ini kalau kita sudah tahu, ya kita praktekkan. Kalau kita bertamu ke rumah orang, jangan lagi kita pakai Assalamualaikum. Jangan lagi, salah. Yang benar itu Assalamualaikum. Nah, itu yang benar. Assalamualaikum. Lebih parah lagi, bukan Assalamualaikum. Bukan itu, lebih parah lagi Assalamualaikum. Ada Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum, dia Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa dia Assalamualaikum? Bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudahlah selamnya salah, kumnya juga salah. Ini kecinian masalahnya ini. Tapi sering kita lakukan. Banyak orang yang melakukan kesalahan ini. Ada yang lebih parah lagi, Assalamualaikum. Nah, bukan Assalamualaikum lagi. Pada bertamu, Assalamualaikum. Assalamualaikum, mana wang kak? Assalamualaikum, ada wang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa dia Assalamualaikum itu? Tapi saya pernah dengar juga itu. Orang bertamu itu. Ya karena orang kadang-kadang bertamu ke rumah kita. Kita dengar ucapan salamnya itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mulai sekarang kalau kita tahu kita luruskan. Kumnya tidak panjang. Yang panjangnya la. Assalamualaikum. Itu yang benar. Jangan lagi pakai Assalamualaikum. Jangan lagi. Salah. Apalagi Assalamualaikum. Atau Assalamualaikum. Jawabnya juga ada yang benar. Kalau sebaiknya orang mengucapkan Assalamualaikum. Kita jawab lebih panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal sama. Tapi waalaikum itu juga kalau kita sambung harus dihidupkan mimnya. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diputuskan mimnya kalau disambung. Jadi bukan waalaikumsalam.
Bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam. Nah, salamnya memang panjang. Waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil Maya masalahnya ini, tapi sering terjadi di tengah-tengah kita. Padahal kita umat Islam. Tapi baco yang kecil-kecil itu salah. Tapi baco itu ibadah. Mengucapkan salam ibadah. Mengucapkan alhamdulillah ibadah. Mengucapkan Allahu Akbar ibadah. Lah bagaimana kalau mengucapkannya salah? Ibadah kita salah. Assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam. Jangan lagi kita mengucapkan assalamualaikum. Jangan pakai irama di ujungnya karena menyebabkan kumnya panjang. Kata Pak Asbi, kalau kumnya panjang artinya pasir. Jadi selamat atasmu pasir. Nah, tidak kena kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih kita lanjut. Kata yang juga ibadah sering salah kita sebutkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya la tidak. Ilaha Tuhan. Illa Allah. La ilaha illallah. La artinya tidak. Tidak ada. Ilahi Tuhan. Illa kecuali Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Bacaannya la ilaha illallah. Apa yang salah? Saya pernah menghadiri takziah. Orang baca tahlil. Walaupun saya cuma mendengar. Tapi bacaannya ada kekeliruan. Dia baca cak ini. La ilaha illallah. Jadi ilahanya dipisahkan hanya. La ilaha illallah. Jadi hanya terpisah dengan Allah tadi. Ilahi tadi. Padahal jangan dipisahkan. La ilaha illallah. Jadi ilaha jangan dipisah. La ilaha illallah. Tapi ada yang dengar itu. Sudah sholat ada yang baca la ilaha illallah itu kan. Ada itu. Imam bahkan. Bacanya hanya dipisah. La ilaha illallah. Salah besar itu. Memisahkan ha itu. Saya pernah sholat di suatu masjid. Imamnya seperti itu. Karena dia baca zikir kan. Afdalul zikri fa'alam annahu. La ilaha illallah. Nanti lama-lama iramanya berubah. Sampailah dia kepada la ilaha illallah. Salah. Memisahkan ilahanya. Hanya dipisahkan dari ilah. Padahal itu ilaha itu artinya Tuhan. Ilah kecuali Allah. Kecuali Allah. Selain Allah. Jadi yang benar. La ilaha illallah. Jangan dipisahkan hanya dari ilaha. Masih ada lagi. Kata kecil yang sering salah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa salahnya? Banyak juga yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak itu yang mengucapkan itu. Yang dia tahu. Padahal yang pertama inna lillahi
Yang kedua, wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya lillahi, kita ini milik Allah, wa inna dan sesungguhnya ilaihi kepadanya, kepada Allah, raji'un, kita kembali. Itu artinya. Tapi ada yang mengucapkan inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita milik Allah kembali. Itu artinya jauh. Banyak itu. Ada yang mengucapkan itu. Pas ada musibah, innalillahi wa innalillahi raji'un. Salah. Yang benar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih ada lagi. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu, Allah mendengarkan. Liman, barang siapa atau siapa-siapa. Hamidah, memujinya. Hamidah, ada ha di ujungnya, bukan hamidah. Apa kesalahan yang pernah saya dengar? Ada imam malah dia mengucapkan Sami'allahu liman hamidar. Pernah ada? Ustaz ente ini pernah dengar dah itu? Belum pernah. Aku pernah dengar itu. Sami'allahu liman hamidar. Ngapa hamidar? Ya mungkin dia menyambungkan hamidah dengan robbana. Jadi hamidar. Padahal tidak bisa disambung. Karena hamidah itu ujungnya hu. Hamidahu. Tidak bisa disambung. Kecuali tidak ada ha di ujungnya bisa disambung. Sami'allahu liman hamidar robbana walakal hamdu. Tapi tidak bisa disambung. Dia hamidahnya ada ha di ujungnya. Kalau mau disambung Sami'allahu liman hamidahur rabbana, tapi tidak ada juga orang menyambung seperti itu. Ada itu yang pernah saya dengar. Sami'allahu liman hamidar. Midar. Ada lagi dipanjangkan. Sami'allahu liman hamidar. Yang benar Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Satu lagi kata yang juga banyak dalam Al-Quran, yang sering salah kita sebutnya, adalah kata-kata qul. Ada orang ngomong, baca apa? Baca kulhu. Bukan kulhu, tapi qulhu. Banyak orang baca kulhu. Kul itu dalam bahasa Arab artinya makanlah. Tapi kalau kul, katakanlah. Nah, kata-kata kul ini banyak dalam Al-Quran. Surat-surat pendek yang di awal-awal itu rata-rata pangkalnya kul. Tapi jangan kul. Kalau kita berimam tidak apa-apa. Tapi barangkali ada yang sekali-sekali sholatnya di luar kota, di rumah. Ada qul a'udzu birabbin nas. Qul, bukan kul. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, bukan kul. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Qul artinya katakanlah. Tapi ketika kita tidak sadar, qul huwallahu ahad, makanlah Allah yang satu, artinya jauh. Kita biasa-biasa qul huwallahu ahad, makanlah Allah yang satu. Makanya harus ada penekanan qaf, bukan kaf. Tapi qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun.
Ketika kita baca qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Tapi karena tidak ada penekanan qafnya, jadi qul ya ayyuhal kafirun, makanlah hai orang-orang kafir. Karena qul artinya makanlah, kalau qul artinya katakanlah. Satu lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah, O-nya itu panjang. Makanya kalau di MTQ, juri-juri MTQ itu ada peserta MTQ yang awal saja pembukaan ta'uznya sudah salah, itu sudah min. Jadi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah salah. Kenapa salah? O-nya ada panjang. Yang benar itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ada itu. Dalam MTQ pernah terdengar itu. A'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillahi. Bukan a'udzubillah, tapi a'udzubillah. O-nya panjang. Ain, sudah ain itu ada waw. Jadi a'udzubillah, ada panjangnya. Walaupun tidak terlalu panjang, tapi ada panjangnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmannya ha kecil, rahimnya ha kecil. Misalnya baca Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Khalaqal insan. Insannya itu pakai dengung. Insana 'allamahul bayan. Sesudah itu ada asy-syamsu. Karena dalam bahasa Arab sa itu ada 3. Ada sa, ada sin, ada shin. Kalau ismun dalam bahasa Arab itu artinya dosa. Tapi kalau ismun nama. Ismun nama. Kalau ismun pakai sa artinya dosa. Contohnya kalau dalam surat Ar-Rahman ayat kedua. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin. Bihus ha kecil. Husbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Sya pakai shin. Syaiton, jangan syaiton. Syaiton. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Zan itu pakai zai dalam bahasa Arab, bukan pakai za. Makanya ketika kita menyebutkan allazi itu pakai za, jangan allazi. Tapi ketika kita menyebutkan unzila pakai zai. Unzila, jangan unzila. Kalau dilanjut ayat itu. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al
Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Itu beberapa kata sangat ringan sekali, tapi perlu kita luruskan bacaannya supaya kita tidak salah baca. Karena kata-kata itu merupakan ibadah, supaya ibadah kita mendapatkan pahala, supaya ibadah kita tidak salah, maka kita luruskan beberapa kata yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, alhamdulillah, jangan sampai salah, jangan alhamdulillah. Rabbil alamin, jangan Rabbil alamin. Allahu akbar, jangan terlalu ditebalkan barunya. Walillahil hamd, ada dal di ujungnya. Assalamualaikum, jangan assalamualaikum. Salam. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Subhana rabbiyal a'la. Dan satu lagi yang perlu kita ingat, kata-kata kul tadi. Jangan pakai kul, tapi pakai kul. Karena artinya berbeda, kul dengan kul. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.